Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santo Pamphilus dari Caesarea. Pamphilus lahir di Berytus, Fenisia, atau sekarang disebut Beirut, Lebanon, pada tahun 240 Masehi, dari sebuah keluarga terkemuka dan kaya. Pamphilus mempunyai minat dan bakat besar dalam masalah-masalah sekular di Berytus, sambil meneruskan studi teologi di sekolah kateketik Alexandria. Dari Alexandria, dia pergi ke Caesarea, ibu kota Palestina, dan ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Agapius. Pamphilus seorang imam, dosen, dan pengumpul buku-buku yang rajin, sehingga bisa mendirikan perpustakaan yang berguna bagi berbagai studi tentang gereja. Dengan keahliannya di bidang teologi dan kitab suci, Pamphilus juga membimbing kelompok pelajar dalam studi kitab suci. Dan salah seorang muridnya bernama Eusebius. Kelak, Eusebius ini dijuluki sebagai Bapa Sejarah Gereja. Koleksi teks-teks kitab suci dan buku-buku lainnya di dalam perpustakaan ini merupakan sumbangan yang utama bagi gereja, karena memberikan data yang lengkap dan terpercaya mengenai literatur Kristen perdana. Sayang sekali bahwa perpustakaan ini dan semua buku yang ada di dalamnya dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada abad ke-7. Karena imannya yang teguh, antara tahun 307 sampai 308, Pamphilus ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa. Selama berada di dalam penjara, ia bersama Eusebius yang juga dipenjarakan. Mereka menulis sebuah apologi untuk membela Origenes. Sebagian dari fragmen tulisan ini kini masih ada. Suatu saat, karena menolak membawa kurban kepada dewa-dewa kafir selama aksi penganiayaan, Pamphilus dipenggal kepalanya hingga meninggal antara tahun 310. Saudara-saudari, dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 34 dan 35 disebutkan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah." Sebagai orang Katolik, kita sering memiliki keyakinan bahwa dengan pembaptisan kita terbebas dari perbudakan dosa. Namun, kita kadang kurang menyadari bahwa kita hidup dalam suasana dosa. Dalam situasi demikian, kita sebenarnya masih terbelenggu dalam suasana tidak bebas. Jika kita tidak merdeka, kita tidak berhak berada di dalam rumah Bapa kita, dan apalagi di dalam Allah Bapa dan Allah Bapa di dalam kita. Kehadiran Yesus adalah ingin menyelamatkan kita dari belenggu dan situasi dosa. Sikap menerima Yesus dan dekat dengan Yesus adalah salah satu kunci
keselamatan tersebut. Doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Yesus. Karya-karya kebaikan nyata merupakan perwujudan bahwa kita ingin berkarya bersama Yesus. Sabda-sabda Allah dalam kitab suci merupakan kata-kata Tuhan sendiri. Lewat sabda-sabdanya, kita diajarkan begitu banyak kebaikan dan jalan menuju keselamatan sejati. Sudahkah kita menerima dan mendekatkan diri kepada Yesus melalui karya, doa, dan mendengarkan sabda-sabdanya dalam hidup kita sehari-hari? Karena hanya itulah jalan yang akan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.